pertama, Bapak Ibu bisa meminta masing-masing anak untuk mengeluarkan kertas atau buku gitu ya. Kemudian minta anak menuliskan, coba nak deskripsikan dirimu di kertas itu. Itu tidak akan dibaca orang lain. Ini biar anak merasa aman ya, nggak dihakimi oleh guru, nggak dihakimi oleh temannya. Nanti cara guru melihat berarti minta izin dengan anaknya. Gimana minta izinnya? Kalau kamu mau bapak atau ibu bantu untuk semakin mengenali diri kamu, boleh nggak bapak ibu lihat gitu? Jangan dipaksakan gitu ya. Pertanyaan pemantik yang bisa digunakan, siapakah aku gitu? Sejauh mana anak bisa mendeskripsikan? Kalau dia hanya bisa mendeskripsikan, saya namanya A, anak kedua dari 2 bersaudara, tinggal di sini. Tadi, yang kalau dilihat dari Johari Window hanya di area biru ini, artinya dia belum mengenali diri dia seutuhnya, gitu ya. Karena semakin banyak anak itu bisa menjabarkan dengan pertanyaan siapakah aku ini, artinya semakin baik, bukan hanya informasi-informasi umum, tapi juga apa yang dia rasakan, dia ketahui tentang dirinya, gitu. Kemudian kita mau lihat semakin mengenali diri anak dengan area yang kedua, ini area yang warna pink. Maka kita perlu anak dibantu oleh orang lain, karena itu kan diketahui orang lain, tidak diketahui dirinya ya. Gimana caranya? Kita ini kalau ini minta anak mengeluarkan kertas. Kemudian kertas itu dinamai masing-masing namanya, gitu ya. Kemudian nanti digeser ke kanan, misalkan sesuai urutan bangku. Kemudian diminta masing-masing anak menuliskan kelebihan temannya itu sesuai nama yang di atas. Hanya kelebihan loh ya, hanya yang positif gitu. Ini menghindari anak-anak dapat label negatif dari teman-temannya gitu. Kalau anak lain tidak bisa membantu temannya ini untuk menuliskan kebaikan, artinya apa? Artinya anak itu mungkin kurang bisa mengobservasi, kurang bisa melihat kebaikan dari orang lain, atau anak ini memang dilabel negatif sama teman-temannya. Makanya itu nanti kita perlu menghadapi situasi kelas seperti apa. Saya nggak sengaja nemu contohnya waktu scroll main Instagram gitu ya, ternyata ada guru yang menerapkan ini. Gitu. Mungkin bisa kita simak ya. Semoga terdengar dan terlihat dengan baik oleh Bapak Ibu guru. Oh. Ganti. Ambil 3 saja. Main bola. Mereka lancar. Pintar. Setuju? Saya belum pernah nangis di sekolah. Katanya kayak orang Korea. Baik, saya simpulkan ya, mungkin Bapak Ibu ada yang jaringannya kurang baik, jadi kurang bisa menyimak. Ini tadi videonya itu, guru menata kelasnya biar bangkunya jaraknya nggak terlalu jauh, kemudian dihitung mungkin sampai berapa gitu ya, diberi waktu untuk menuliskan kelebihan temannya. Kemudian 5 digeser gitu ya, 1, 2, 3 digeser gitu. Geser terus mengular sampai ke belakang, sampai selesai, sampai kertasnya kembali lagi ke yang punya gitu, yang namanya tertulis di atas. Kemudian guru ini memanggil beberapa anak untuk perwakilan maju ke depan, membacakan 3 hal yang paling dia sukai dari penilaian teman-temannya. Unik ya, tadi ada yang bilang kayak orang Korea, ada yang kelebihannya nggak pernah nangis di sekolah gitu. Sesederhana itu, coba anak-anak bisa melihat kebaikan dari temannya atau enggak gitu ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang di tingkat SMP atau SMA, SMK itu bertanya-tanya, kalau ngajarnya per mapel, gimana bisa ngasih ini? Ini kan di SD ya, mungkin persepsinya guru SD lebih fleksibel dalam memberikan waktu, memberikan ini pertanyaan ini karena mapelnya nggak terbatas di satu guru gitu. Nah, Bapak Ibu yang mengajarnya per mapel bisa juga per mapel gitu. Dalam satu semester pastikan setiap mapel itu ada tugas berkelompok ya. Nah, di tugas berkelompok itu bisa minta penilaiannya per kelompok, per teman-teman kelompok. Misalkan satu kelompok berempat atau berlima. Maka yang memberikan penilaian 4 temannya di dalam kelompok itu, gitu ya. Boleh apa aja, boleh tentang
feedback positif selama mereka bekerja kelompok, misalkan dia inisiatifnya tinggi, dia selalu rajin untuk mengerjakan tugas atau apapun, ibu bapak guru pantik gitu ya. Kemudian atau bisa juga tentang kepemimpinan gitu, istilahnya bapak ibu gali atau berikan clue, berikan pemantik kalau anak-anak kehabisan kosakata gitu ya untuk melihat kebaikan temannya. Kemudian tahap terakhir masih di area yang biru ya tadi ya kalau nggak salah, itu guru menuliskan kelebihan masing-masing anak dan memberikan saran apa yang bisa dilakukan anak untuk mengembangkan dirinya. Jadi nanti anak-anak itu suruh mengumpulkan tadi kertasnya. Jadi kertas yang paling pertama dia menilai dirinya sendiri, yang kedua teman menilai dirinya, yang ketiga guru memberikan penilaian pada dirinya gitu, memberikan saran gitu. Memang ini butuh usaha ya, karena kita memberikan satu persatu pada anak itu. Tapi itulah tadi, ketika kita berusaha dengan lebih gitu, maka hasil yang didapat bukan hanya akademik saja. Ini kan sudah ke ranah kesehatan mental juga gitu ya, sudah ke ranah attitude, perilaku, pembentukan karakter gitu. Jadi kemudian anak-anak suruh merefleksi melihat 3 kertas tadi yang sudah dikumpulkan, apakah sudah bisa membantu dia menilai dirinya dengan lebih baik atau belum gitu. Nanti Bapak Ibu bisa pantik untuk refleksi lebih dalam lagi.